Satu kesalahan di pantai Parangtritis. Baju hijau di tubuhmu akan menjadi tiket menuju tahta Nyi Roro Kidul. Arga, seorang pemuda berusia 24 tahun dari Yogyakarta yang sedang mengalami krisis hidup. Untuk menenangkan diri, ia memutuskan pergi sendiri ke pantai Parangtritis, tempat yang biasa dikunjungi orang untuk mencari ketenangan batin. Arga mengenakan kemeja hijau terang yang baru dibelinya dari pasar Beringharjo. Meski sudah diingatkan oleh ibu kosnya untuk tidak memakai pakaian hijau di pantai selatan, Arga menanggapinya sebagai tahayul belaka. Di pantai, Arga menikmati suara ombak dan angin sore. Tapi ia mulai merasakan sesuatu yang aneh ketika tiba-tiba laut menjadi tenang, dan kabut muncul perlahan dari arah Cakrawala. Beberapa pengunjung tampak pergi terburu-buru, sementara Arga tetap berdiri sendirian di tepi pantai. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan perempuan berambut panjang mengenakan kebaya hijau dan kain batik. Wajahnya cantik, namun sorot matanya tajam dan dalam. Ia melangkah mendekati Arga yang seketika merasa tubuhnya tak bisa bergerak. Seketika itu juga ombak besar menggulung. Arga terseret ke laut, tubuhnya ditelan gelombang. Namun anehnya, ia tidak tenggelam atau mati, melainkan dibawa ke dunia lain, sebuah kerajaan megah di bawah laut. Arga terbangun dalam sebuah ruang besar yang indah, dipenuhi pilar-pilar giok dan lantai marmer mengilap. Udara terasa asin namun menyegarkan. Di hadapannya duduk sosok wanita tadi kini duduk di singgasana, mengenakan mahkota emas dan selendang berbahan kabut. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Engkau telah melanggar larangan kuno, mengenakan warna hijau di wilayah kekuasaanku. Kini, kau adalah milikku." Arga mencoba memohon agar diizinkan kembali ke dunia atas, namun Nyi Roro Kidul menolak. "Tapi aku tidak akan menjadikanmu budak. Kau akan menjadi pengawal. Tubuhmu kuat, dan jiwamu belum ternoda oleh keserakahan manusia." Hari-hari berikutnya, Arga dilatih oleh para prajurit laut, sosok-sosok tinggi berjubah biru laut dan bersenjata tombak mutiara. Ia belajar bertarung, berenang di tekanan air tinggi, dan memahami bahasa makhluk-makhluk laut. Namun di malam hari, saat sendirian di kamarnya, Arga sering mendengar bisikan lirih memanggil namanya dari balik dinding, suara perempuan yang bukan Nyi Roro Kidul. Sosok misterius itu tampaknya tahu masa lalunya dan terus membisikkan, "Ingat siapa dirimu." Sosok misterius itu akhirnya menampakkan diri. Ia bernama Sekar, arwah pengawal lama yang pernah mencoba melarikan diri dari kerajaan laut. Sekar memberitahu Arga bahwa tidak ada manusia yang kembali ke daratan setelah menjadi pelayan Ratu Selatan kecuali satu, yang berhasil karena menemukan gerbang tetes air, lorong rahasia yang tersembunyi di dasar jurang lautan. Arga mulai menyelidiki dan perlahan mulai menemukan celah-celah aneh di istana, ruang-ruang yang hilang, lorong tersembunyi di balik lukisan, dan pintu yang hanya terbuka saat bulan laut penuh. Namun pengawal istana mulai mencurigainya. Nyi Roro Kidul sendiri memperhatikan perubahan sikap Arga. Ia memanggilnya dan menanyakan apakah ia tidak bahagia. Arga berbohong dan mengatakan bahwa dirinya setia. Di teks malam harinya, Sekar membawa Arga ke lorong rahasia, tapi mereka tertangkap oleh salah satu penjaga. Sekar mengorbankan dirinya agar Arga sempat melarikan diri lebih dalam ke lorong itu. Dan dalam kesedihan, Arga bersumpah akan keluar dari dunia ini dan mengungkap kebenaran tentang semua yang terjadi. Lorong rahasia itu ternyata adalah gua panjang di bawah dasar laut yang dijaga oleh makhluk berkepala hiu dan bersayap kelelawar. Arga harus melewati 3 ujian: keteguhan hati, keberanian, dan pengorbanan. Ujian pertama menghadapkannya pada sosok-sosok keluarganya di dunia nyata yang menangis memanggilnya. Tapi Arga tetap melangkah, tahu bahwa itu hanya bayangan ilusi. Ujian kedua adalah menantang genderuwo laut, makhluk ganas penjaga pintu kedua. Arga menggunakan pelatihan yang diberikan selama ini, dan dengan keberanian serta kecerdikan, ia berhasil mengalahkan makhluk itu. Ujian ketiga adalah pengorbanan. Arga harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Ia menyerahkan kalung milik mendiang adiknya yang selalu ia kenakan sebagai pengingat masa kecil. Air matanya jatuh, dan tetesan itu membuka pintu terakhir, gerbang tetes air. Namun sebelum ia melangkah keluar, Nyi Roro Kidul muncul. "Jika kau keluar, kau akan lupa semua ini.
Tapi jika kau tinggal, kau akan menjadi panglima Laut Selatan. Arga menatap sang ratu, lalu menjawab dengan tegas, lebih baik aku hidup biasa tapi bebas. Arga terbangun di tepi pantai Parangtritis, tubuhnya basah kuyup. Waktu menunjukkan pagi hari, orang-orang ramai menolongnya. Ia dibawa ke pos penjagaan dan ditanyai, namun ia kesulitan menjelaskan apa yang terjadi. Yang aneh, Arga tidak bisa lagi mengingat siapa dirinya. Ia bahkan tidak tahu namanya, tidak ada identitas, tidak ada kenangan. Hanya satu benda yang ia miliki, kemeja hijau itu, kini berubah menjadi putih keabu-abuan. Beberapa minggu kemudian, warga setempat sering melihat Arga duduk termenung di tepi pantai, setiap sore memandang ke arah laut seolah menunggu sesuatu. Mereka menyebutnya pemuda laut, orang yang kembali tapi tak pernah benar-benar pulang. Malam-malam tertentu, jika laut sedang pasang dan bulan purnama menyinari ombak, seseorang kadang melihat bayangan wanita berkebaya hijau berjalan di atas air mengamati dari kejauhan, seolah memastikan pengawalnya tetap di bawah pengawasannya.